Di tengah arus informasi yang begitu deras, media memainkan peran sentral sebagai penjaga kebenaran dan pengawal demokrasi yang semakin krusial di era digitalisasi. Media pun tak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi, seperti misinformasi yang merajalela, serangan terhadap kebebasan pers, dan perubahan dinamika sosial yang begitu cepat. Memiliki peran besar dalam penyebaran berita proklamasi ke penjuru dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 silam, Antara hingga saat ini berpegang teguh untuk terus menjadi mata dan telinga masyarakat sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Bertepatan dengan momen yang sangat dinantikan, sebagai Badan Pers Nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara turut memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, saat ini saya Elsa Miska Safira sebagai host pada hari ini akan diberikan kesempatan berbincang dengan Direktur Utama LKBN Antara, Bapak Ahmad. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Baik ya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Untuk tanggal 9 Februari nanti Pak akan diperingati sebagai Hari Pers Nasional, dan untuk tahun ini temanya adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Melihat perkembangan dunia pers yang hingga saat ini mengalami banyak perubahan dan perkembangan, bagaimana menurut pandangan Bapak? Iya, memang masyarakat atau komunitas pers Indonesia saat ini dilanda disrupsi ya, dengan perkembangan atau kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga berpengaruh terhadap dinamika pers di Indonesia. Ada beberapa yang harus kita hadapi dalam tantangan pers atau media Indonesia di era digitalisasi seperti sekarang ini. Pertama adalah bagaimana kita Antara dan masyarakat pers Indonesia bisa menyelaraskan, mengharmonisasikan terhadap perkembangan kemajuan teknologi ini dalam praktika-praktika jurnalisme di Indonesia, sehingga media atau pers tetap relevan terhadap publik dan bisa tetap menjadi sebagai informasi yang dipercaya dan mendapat kepercayaan secara terus-menerus, sehingga jurnalisme kita tetap menjadi kebanggaan atau harapan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana media pers di tengah disrupsi digitalisasi ini juga bisa mengharmonisasi, menyelaraskan terhadap dinamika komersilnya, bisnisnya. Karena dengan adanya perubahan landscape di era disrupsi ini, model bisnis media Indonesia harus berubah. Maka ketika itu harus dilakukan, maka teman-teman media, komunitas pers harus segera melakukan modifikasi-modifikasi atau inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi yang menjawab terhadap tantangan bagaimana media harus tetap hidup di dalam disrupsi media ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di tengah kemajuan teknologi yang mempengaruhi terhadap keterbacaan kita, relevansi kita terhadap publik, kemudian di tengah disrupsi media terhadap
tantangan mengkomersialisasi atau bisnisnya, menjalankan bisnisnya, juga bagaimana kedua hal itu berjalan dengan harmoni dan bisa menjawab tantangan zaman, sekaligus juga media harus tetap bisa menjaga independensi dan menjaga objektivitas sebagai pers. Oleh karenanya, tantangan ke depan ini media harus mampu menyelaraskan tentang jurnalismenya, menyelaraskan tentang dunia bisnisnya, dan yang ketiga tetap harus menjaga hitohnya media untuk menjaga independensi dan objektivitasnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa memang saat ini kita berada di disrupsi digital ya Pak. Ya. Dan bagaimana menurut Bapak melihat kinerja dan kontribusi dari media yang ada di Indonesia di tengah banyaknya tantangan yang ada, salah satunya adalah seperti tadi, disrupsi digital. Media-media kita, alhamdulillah ya, di tengah tantangan disrupsi yang luar biasa ini, meskipun alhamdulillah ya, di tengah tantangan disrupsi yang luar biasa ini, meskipun Indonesia masih eksis, situasinya tidak baik-baik bisa menjalankan, tetapi mengharmonisasi terkait dengan proses karya-karya jurnalismenya, kemudian juga berusaha tetap eksis di dalam bisnisnya. Dari itulah maka disinilah teman-teman masih berperan positif menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kemudian juga bagaimana di media juga mendorong tentang toleransi beragama dan seterusnya. Media Indonesia tetap mendorong adanya sebuah dorongan agar keadaan ekonomi terus membaik dan kehidupan sosial juga terus membaik dan seterusnya. Dan saya kira kita bersyukur komunitas pers Indonesia masih cukup besar kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. Terkait eksistensi tadi ya Pak, OKB Antara sendiri ini sudah berdiri sejak 86 tahun yang lalu. Dan melihat dari sejarahnya Antara sendiri, bahwa Antara ini memiliki peran besar dalam penyebaran informasi saat proklamasi di tahun 1945 silam. Dan terkait ini, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengawal transisi ke pemimpinan nasional di tahun 2024? Ya, Antara dengan sejarah panjangnya ya, sudah 86 tahun, bahkan ada tonggak yang sangat penting bagi Antara, yaitu turut menyebarkan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 45 ke seluruh mancanegara. Dan itu tonggak sejarah kita, sehingga kemerdekaan Antara diketahui oleh negara-negara luar negeri. Nah, bagaimana Antara itu lahir sebagai pers perjuangan, dan DNA Antara sebagai pers perjuangan itu sampai berlanjut sekarang. Artinya apa? Bahwa Antara dalam setiap eranya akan selalu berusaha bersama-sama dengan bangsa Indonesia untuk tetap selalu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dan DNA inilah yang harus menjadi bagian penting bagi wartawan Antara, bahwa dalam tugas-tugas jurnalismenya, maka wartawan Antara harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Baik, sebelum perbincangan ini berakhir, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan dan harapan untuk media saat ini guna meningkatkan wartawan atau jurnalis yang berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik. Ya, ini tantangan komunitas pers sekarang ini ya, di tengah menjamurnya media, di saat pasca reformasi, bahwa media kita sekarang ini ribuan. Bahkan menurut Dewan Pers, data yang terus berkembang ini tahun lalu saja sudah hampir
40 ribuan media online dan ratus ribuan media cetak dan seterusnya. Dari tantangan media kondisi seperti ini, memang tantangannya adalah bagaimana membuat suasana kehidupan pers kita menjadi suasana yang taat hukum, taat kaidah jurnalisme, dan taat kode etik jurnalistik. Inilah tantangannya kita. Kadang-kadang kita menemukan banyak berita-berita yang tidak berkaidah jurnalisme atau melanggar kode etik, sehingga masalah-masalah ini harus diselesaikan di Dewan Pers. Nah, oleh karenanya antara memiliki program juga setiap tahun agar berusaha bersama-sama dengan masyarakat pers, ada Dewan Pers, ada PWI, ada AJI, ada ICTI, dan lain-lainnya, untuk bersama-sama berusaha memastikan wartawan-wartawan yang ada di Indonesia itu memiliki, pertama, taat kepada kode etik jurnalistik, dan yang kedua, dia memiliki sertifikasi wartawan melalui uji kompetensi wartawan. Sekarang teman-teman Dewan Pers, teman-teman PWI, teman-teman AJI, ECTI, dan seterusnya, serta didorong kuat oleh Kementerian Kominfo, terus menggalakkan uji kompetensi wartawan di seluruh Indonesia, dengan harapan agar wartawan-wartawan Indonesia itu dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, yaitu harus patuh dan taat kepada kode etik jurnalistik. Di dalam menyebarkan informasi itu memang sebagai wartawan atau jurnalis sendiri itu memang harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Ya, harus itu wajib. Ya, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, apakah ada persiapan yang dilakukan LKBN Antara dalam upaya menyambut Hari Pers Nasional nanti? Iya, pada Hari Pers Nasional tahun 2024 ini, Antara turut memarakkan, turut berpartisipasi untuk menyukseskan Hari Pers Nasional tahun 2024 ini dengan kegiatan mengadakan pameran foto. Pameran foto ini mengambil tema adalah pers, demokrasi, dan pembangunan. Pelaksanaannya insya Allah tanggal 16 Februari sampai 21 Februari di Ancol. Dan karena pusat kegiatan puncak Hari Pers Nasional itu nanti digelar di Ancol, tepatnya tanggal 20 Februari 2024. Untuk tanggal 9-nya kita masyarakat pers hanya memeriahkan dengan memotong tumpeng di kantor PWI di Dewan Pers sana. Itu yang pertama adalah pameran foto. Yang kedua, pelatihan fotografi yang akan digelar pada tanggal 19 Februari 2024, tempatnya juga di Ancol. Dan kegiatan ini kami adakan untuk memberikan warna terhadap kegiatan-kegiatan Hari Pers Nasional 2024 ini, yang sebelumnya sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Dengan berakhirnya perbincangan pada hari ini, semoga dunia pers Indonesia bisa semakin maju dan dapat terus menyuarakan kebenaran di tengah adanya disrupsi digital. Saya Elsa Miska Safira sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Menurut saya tantangan di era digital adalah ketercepatan informasi yang saat ini masyarakat juga mulai aktif dalam bersosial media, sehingga pers juga terkadang informasi-informasi tersebut tertinggal dengan
informasi yang ada di sosmed. Itu yang menjadi tantangan yang paling utama oleh pers di era digitalisasi saat ini. Jadi di era disrupsi sekarang ini kan banyak informasi berseliweran di media sosial itu belum terkonfirmasi benar atau enggaknya. Dan di sini tugas kita untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi bahwa informasi yang tersebar itu benar adanya, dan kita menginformasikan langsung ke masyarakat. Yang paling harus diterapkan dalam jurnalis dalam membuat pemberitaan adalah data, karena saat ini banyak jurnalis yang minim soal data ya, karena menurut saya data adalah hal yang paling utama dan wajib sekali bagi jurnalis untuk mendapatkan data-data tersebut untuk pemberitaan.